Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini saya akan kembali membahas secara price action kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, beserta juga ada beberapa clue yang menurut saya jarang sekali orang lihat, tetapi menurut saya ini sangat penting untuk kita pantau karena secara historis hal ini akan sangat bisa untuk memberikan kita clue tentang apa yang akan market lakukan berikutnya. Kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,05 triliun dolar atau turun sekitar 0,5%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat dominan atau bahkan semuanya berwarna merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. So, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam 24 jam terakhir, market cenderung terkoreksi. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, untuk kalian yang belum tahu, tadi malam kita mendapatkan data inflasi dari Amerika Serikat. Dan untuk data yang keluar tadi malam, itu sedikit banyak sudah sesuai dengan ekspektasi sebenarnya. Core inflation rate itu masih sesuai dengan ekspektasi di angka 4,1%, alias mengalami penurunan sebesar 0,2% dari yang awalnya 4,3%. Nah, yang sedikit meleset, walaupun tidak jauh ya, yaitu adalah inflation rate year on year-nya, yang awalnya di angka 3,7, diekspektasikan menurun menjadi 3,6%, tetapi ternyata masih stay di angka 3,7%. Nah, itulah kenapa kemudian kita melihat market bereaksi sedikit ke arah negatif, teman-teman. Kita tidak melihat beberapa aset seperti stock market dan juga Bitcoin itu rally, tapi justru terkoreksi kembali. Walaupun koreksi yang kita lihat menurut saya juga tidak terlalu signifikan, karena toh data yang keluar di sini tidak menunjukkan ada peningkatan inflasi, tapi menetap di angka yang sama. Ya, tetap aja ini memang lebih buruk daripada ekspektasi, tapi tidak buruk-buruk amat gitu. Jadi kita tidak melihat reaksi yang terlalu over juga dari market. Kita melihat koreksi, tapi koreksinya ya cuman sewajarnya gitu ya. Dan yang menurut saya cukup menarik teman-teman, melanjutkan dari apa yang sudah kita lihat selama beberapa hari atau mungkin beberapa minggu terakhir, media massa itu terus-menerus gitu ya, menanamkan ke otak kita bahwa keadaan itu sekarang lagi tidak baik-baik saja, terutama untuk para investor. Headline-nya yang bisa kita lihat hari ini seperti contohnya, Investor Spooked by Hot Inflation Report. Yang intinya pengen menyampaikan bahwa investor sepertinya terkejut, ketakutan gitu, karena melihat data inflasi yang lebih tinggi. Padahal tidak lebih tinggi ya teman-teman. Kalau kita lihat datanya, core inflation rate-nya itu justru menurun, CPI-nya itu stay di angka 3,7. Tetapi di sini di report hot inflation. Oke, setelah beberapa hari yang lalu kita melihat berbagai analis menyampaikan warning mereka gitu ya, menyampaikan bahwa stock market bakalan drop 20%. Ada yang menyatakan bahwa kita sudah pasti akan melihat US masuk ke jurang resesi, bahkan tidak jarang yang menyatakan akan masuk ke depresi. Kemudian kalau kita lihat artikel lainnya lagi, getting to 2% inflation won't be easy. This is what will need to happen and it might not be pretty. Jadi yang disampaikan di sini definisinya adalah untuk dapat sampai ke target the Fed di angka 2% inflasi tidak akan mudah, teman-teman. Dan ini adalah beberapa hal yang wajib atau sepertinya diperlukan untuk terjadi sebelum kita pada akhirnya bisa mencapai target 2%, dan sepertinya itu tidak akan terlalu baik. Salah satunya lagi-lagi adalah soal resesi. Jadi teman-teman, yang kita lihat selama beberapa hari atau beberapa minggu terakhir, media massa itu terus-menerus mencoba gitu ya, untuk menanamkan ke otak kita bahwa yang kita lihat di market sekarang itu adalah hanya semacam relief rally, terutama di stock market ya. Jadi sekarang banyak orang yang kemudian merasa ketakutan untuk masuk ke market karena merasa mungkin semua yang diekspektasikan atau diprediksi oleh para analis dan media massa di sini akan terjadi.
Nah, saya tidak mengatakan bahwa garansi ini tidak akan terjadi, teman-teman. Tapi kalau kita bicara soal statistik gitu ya, secara historis, biasanya ketika para media massa ini terus menyebarkan FUD, itu justru typically adalah saat-saat yang baik untuk melakukan akumulasi. Sebenarnya harusnya sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman, bahwa memang para paus yang berada di belakang layar itu memanfaatkan media untuk men-setting naratif yang mereka mau. Kalau mereka mau akumulasi, apa yang mereka mau lakukan? Nggak mungkin dong mereka mau membeli di harga yang mahal. Otomatis mereka mau membeli di harga yang murah. Maka apa yang mereka harus lakukan kalau misalnya memang mereka mengontrol media, ya mereka membuat medianya, salah satunya misalnya CNBC ini, memberikan artikel-artikel yang nadanya FUD gitu. Sehingga orang-orang atau para investor kemudian antara ketakutan untuk masuk ke market atau menjual asetnya. Sehingga stock marketnya mungkin cenderung terkoreksi, tapi mereka start untuk melakukan akumulasi. Sebaliknya, ketika kalian sudah melihat berbagai prediksi yang luar biasa optimis dari CNBC dan kawan-kawan, misalnya mereka sudah menyampaikan bahwa stock market akan terus sepertinya naik ke all time high baru, Bitcoin akan ke $250.000, $500.000. Nah, kalau misalnya sudah beruntun berminggu-minggu ada artikel seperti itu yang muncul, nah itu biasanya adalah pertanda sebaliknya, teman-teman. Itu adalah opini saya pribadi. Sehingga bagi saya ini justru adalah clue yang positif nih untuk market. Dan saya merasa minimal ya, stock market US itu harusnya sedikit banyak sudah berada di area local bottom-nya, dan harusnya kita akan melihat rebound terus terjadi selama beberapa minggu ke depan. Tapi bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Apakah memang media massa di sini bisa dipercaya, ataukah kalian juga mempunyai pendapat yang sama dengan saya? Kalian mungkin boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, dan juga teman-teman, ini ada satu quotes gitu ya, yang menurut saya akan sangat penting untuk kalian pegang. Dan ini dijelaskan secara rinci ya oleh Kevo di sini. Tapi intinya yang mau disampaikan di sini, teman-teman, untuk menjadi seorang investor yang sukses, teman-teman, kalian itu tidak perlu dan tidak wajib membeli persis di area bottom dan menjual persis di area top. Kalian cukup membeli di area dekat low dan menjual di area dekat high. Karena sekali lagi, kalian tidak akan mampu secara pasti memprediksi di mana bottom dari sebuah bear market atau semacam local bottom dan di mana top dari sebuah bull market. Tidak ada yang bisa, teman-teman. Mungkin kalian akan temukan orang-orang yang mencoba melakukan prediksi, memberikan analisa dia, atau mungkin mengklaim bahwa dia tahu secara pasti. Tapi saya bisa yakinkan kalian, tidak ada yang tahu secara pasti top dari sebuah bull market atau bottom dari sebuah bear market itu di sebelah mana. Sehingga ada penjelasan yang di sini menurut saya cukup menarik. People are selling too late in a bear market, but also selling too early in the beginning of the bull market. I know this because I made the same mistakes, but I try to learn from it. Jadi ini adalah sesuatu yang mau kalian hindari, teman-teman. Kalian jangan sampai menjual terlalu telat di bear market, oke? Tapi juga menjual terlalu cepat di bull market. Artinya apa? Saat-saat sekarang ini, seperti yang kita bahas di video beberapa hari yang lalu, kebanyakan orang itu keluar dari kripto, alasannya bukan lagi karena penurunan harga yang signifikan, tapi karena kelamaan naiknya gitu. Udah bosen nunggunya. Kok kapan nih naik? Kok masih segini-segini aja? Saya mending cari aja di aset lain yang mungkin lagi hype sekarang. Nah, itu kalian mungkin masuk ke kategori menjual terlalu terlambat gitu di bear market. Tapi mungkin juga ada yang sudah menjual asetnya sekarang, yang mungkin membelinya kemarin di sekitaran harga 15.000 ketika Bitcoin di 15-16 ribuan, udah menjual sekarang. Ya walaupun sebenarnya tidak ada yang salah dengan namanya taking profit, tapi ada chance bahwa kalian menjual juga terlalu cepat, teman-teman. Karena saya pribadi berada di kubu yang merasa bahwa kita sekarang berada di fase awal sebuah bull market. Sehingga tuh sekarang saya masih hold semua portofolio saya, oke, dan saya tidak mempunyai keinginan gitu untuk menjual di harga sekarang. Bagi saya tidak worth it. Kenapa? Karena saya sudah melewati banyak sekali hal dari tahun 2021, 2022, di mana banyak sekali
perusahaan-perusahaan, institusi-institusi besar yang kemudian berjatuhan, yang ada berkaitan dengan kripto, kemudian juga ada soal regulasi, ada soal geopolitik, yang sudah kita lewati semua, tapi walaupun kita udah menjalani hal yang sulit itu, kita kemudian menjual dengan sangat cepat hanya karena ada gains misalnya cuma puluhan atau maksimal 100%. Bagi saya, nggak worth it, karena kita masuknya di kripto, teman-teman. Berbeda cerita kalau di stocks atau di saham. Kalau saham naik 100% itu udah termasuk oke. Tapi kalau di kripto naik 100% itu bagi saya bukan sesuatu yang terlalu luar biasa gitu ya. Ya mungkin kalau misalnya kalian yang terbiasa trading di saham atau invest di saham 100% itu angka yang cukup besar dan saya setuju. Tapi kalau di kripto minimal biasanya orang targetin itu 300-400%, teman-teman. Itu kalau investor lah ya. Kalau trader mungkin beda cerita lagi. Nah, the moment people accept we are in a bear market, it is likely too late to preserve capital, and the moment everyone accepts we are in a bull market, it is the time for early investors to exit slowly. Jadi, ini juga adalah sebuah statement yang sangat kunci, teman-teman. Key banget. Pada saat orang-orang, teman-teman, sudah menyadari bahwa kita berada di sebuah bear market, itu biasanya sudah telat gitu. Ketika mungkin contohnya kita masih melihat Bitcoin kemarin di harga katakanlah 30.000 gitu ya, sebelum dia drop ke 16.000. Ketika itu mungkin orang masih kadang-kadang punya harapan gitu bahwa kita akan kembali naik ke 60-an ribu. Tapi rupanya kita terus-menerus drop dan sampai ke angka 20.000. Nah, pada saat itu mungkin sebagian besar orang sudah kayak, aduh, iya ya benar ya kita udah di bear market ya sekarang. Tapi itu biasanya sudah telat, teman-teman. Oke, kalian sudah melihat Bitcoin menurun dari 69.000 ke 20.000 dan kalian baru sadari itu adalah bear market. Tapi kadang-kadang juga ketika semua orang sudah mampu menerima bahwa kita sudah berada di sebuah bull market, biasanya juga udah sedikit telat, teman-teman. Nah, ini yang saya khawatirkan terjadi ke teman-teman yang masih berada di sideline sekarang. Yang masih merasa, kok saya akan nunggu di 12.000, 10.000, 9.000, 8.000, atau mungkin ada yang 5.000. Who knows, gitu. Tapi, saya selalu sampaikan, coba kalian secara berkala dievaluasi kembali gitu. Apakah ada perubahan di market secara sentimen, kemudian apakah ada perubahan dari yang pertama kali kalian lihat. Artinya pertama kali kalian lihat mungkin saya merasa akan ke 12.000 karena alasan ini kok. Nah, beberapa bulan kemudian coba evaluasi lagi apakah alasan yang sama itu masih ada gitu loh. Kalau tidak, takutnya kalian nyadarin bahwa kita masuk ke bull market itu telat gitu. Ketika misalnya kita udah di harga 40-50 ribu, kalian baru sadar, aduh, iya kayaknya kita udah masuk bull market ya gitu. Nah, itu kalian udah ketinggalan setengah jalan gitu loh. Itu yang saya nggak mau terjadi ke kalian ya. Walaupun sekali lagi tidak ada jaminan bahwa sekarang kita udah berada di fase awal sebuah bull market. Tapi ingat, sekali lagi kalian tidak diwajibkan untuk membeli di persis bottom, tidak juga menjual persis di top. Ya berada di tengah-tengah saja itu fine, teman-teman. Oke, jadi itulah intinya yang mau disampaikan di tweet di sini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tertarik, kalian bisa aja cek di CFO di sini. Ini masih ada beberapa statement yang menurut saya juga cukup menarik untuk kalian baca. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen langsung aja mulai dari 1 hour chart. So, teman-teman, di video kemarin kita sudah membahas bahwa memang kita sepertinya masih akan cenderung bearish, karena kita sudah breakdown dari symmetrical triangle, plus kita sudah retest dan breakdown, teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah sempat sell di sini, kalian mungkin bisa start untuk consider melakukan taking profit. Tapi kalau teman-teman yang belum sempat untuk mendapatkan setup apapun, per hari ini, saya bisa sampaikan bahwa saya pribadi juga tidak sama sekali tertarik untuk masuk ke Bitcoin. Sekali lagi, alasannya sesimpel karena bagi saya, Bitcoin in the middle of nowhere gitu. So, saya lebih memilih untuk menunggu Bitcoin kembali ke beberapa area yang signifikan antara major support atau major resistance. Baru saya akan prefer untuk kembali masuk ke market. Jadi untuk sekarang, saya masih berada di fase wait and see, teman-teman. Sekali lagi, ini adalah sebuah fase yang kemungkinan sangat membosankan, terutama untuk teman-teman yang terbiasa setiap hari berada di market, memaksa masuk, walaupun tidak ada setup. Tapi yang perlu menjadi sebuah catatan untuk kalian adalah no position is still a position. Oke?
kalian tidak mempunyai posisi di market, itu masih adalah sebuah posisi. Posisi apa? Posisi di mana kalian sedang mau untuk menunggu dulu. Oke, jadi posisi itu tidak hanya ketika kalian ada di market, tapi di luar market juga kalian sedang memposisikan diri untuk memprotek kapital kalian. Itu juga penting untuk dilakukan, teman-teman. Kalau misalnya kalian setiap hari mau masuk ke market tanpa ada setup yang bagus, ya kalian in the long term menurut saya akan sangat sulit untuk profit konsisten. Kenapa? Karena profit-profit yang mungkin udah kita hasilkan berkali-kali dari sini, itu bisa hilang dalam sekejap kalau misalnya teman-teman terus memaksa masuk ke sekitaran area di sini, masuk buy sell tanpa ada setup yang jelas gitu loh. Tidak memerlukan waktu yang banyak saya rasa untuk mengembalikan semua profit yang sudah kita hasilkan dari sekitaran area di sini kalau misalnya kalian lakukan hal tersebut. Dan untuk sekarang teman-teman, kalau misalnya kita bicara pure secara price action, apa yang sedang terjadi di Bitcoin? Ya kita masih melihat Bitcoin sepertinya pengen melakukan konsolidasi lebih lanjut. Nah, jika teman-teman kita melihat Bitcoin terus mengalami konsolidasi seperti ini, maka kita akan membentuk semacam bearish continuation pattern yang lebih besar. Mungkin contohnya adalah seperti ini. Contohnya seperti ini. Kalau itu yang kita lihat, maka chance-nya lebih besar bahwa kita akan kemudian melihat Bitcoin melanjutkan penurunannya menuju ke beberapa target berikutnya. Pertama ada di sekitaran 26.190 atau 26.200-an. Next ada di area low terakhir. Dan yang terakhir, kita kemungkinan akan jebol dan menuju ke 24 sampai 23.000 dolar. Sekali lagi, ini masih menjadi area yang saya tunggu sebenarnya untuk saya membuka swing long position, teman-teman. Oke, dimana saya start akan building posisi dari sekitaran area di sini. Dan mudah-mudahan dikasih ya. Tapi kalau misalnya ternyata memang tidak, dan kita pengen untuk justru kembali bullish dari sini, maka kita masih perlu melakukan banyak sekali hal, teman-teman. Masih banyak PR sebelum kita bisa flip ke arah bullish menurut saya. Yang pertama adalah kita sama sekali sekarang belum melihat adanya momentum sama sekali dari para buyers gitu. Jadi untuk sekarang menurut saya sangat tidak realistis kalau misalnya kita langsung mengatakan kita akan flip dari sini. Indikasinya saja belum ada, teman-teman. Oke lah, mungkin teman-teman mengatakan bahwa ini kan ada potensi double bottom kok. Oke, tapi ini pun kita belum jebol dari neckline-nya gitu loh. Oke, nah kita juga belum sempat untuk break dari area lower high terakhir. So, tidak ada indikasi sama sekali yang menunjukkan ke kita bahwa kita sudah flip dari yang awalnya momentum bearish menjadi bullish. Terus kenapa kita harus mendahului market dan menyatakan bahwa kita sudah akan reversal dari sini? Kita tidak tahu ke depannya market bakalan kemana. Kita cuma bisa biarkan market yang memberikan kita clue berikutnya tentang apa yang mereka pengen lakukan, baru kita manfaatkan clue tersebut. Itu saja yang bisa kita lakukan. Kita nggak bisa mendikte market habis ini mau kemana. Tapi kalau misalnya kita bicara soal price action, clue yang bisa dikasih oleh market kalau memang ternyata kita mau untuk kembali flip ke arah bullish adalah minimal menurut saya break dari area trendline yang tercipta di sini, membuat bullish continuation pattern, dan ini mungkin kita kembali bisa mencoba untuk mencari buying setup. Tapi sebelum hal tersebut terjadi, saya lebih prefer kalaupun ada setup, kalaupun maksa gitu mau masuk ke market adalah untuk sell setup. Tapi mungkin tidak sekarang. Kita perlu mungkin konsolidasi lebih lanjut, dan kemudian breakdown, ini akan menjadi sebuah setup yang mungkin bisa dimanfaatkan, menargetkan ke beberapa area yang tadi saya sebutkan. So, untuk sementara, short term saya cenderung merasa bahwa Bitcoin kemungkinan untuk short term banget ya, akan kemungkinan mencoba untuk merangkak naik ke atas. Kenapa? Karena kalau kita zoom in ke time frame kecil, kita menemukan adanya semacam impulsive move disertai bull flag di sini. So, saya masih merasa untuk 1 hari ke 2 hari ke depan, kita akan melihat Bitcoin mencoba untuk membuat wave kedua di sini. Nah, dari sana kita baru akan ngelihat lagi apakah kembali akan ada sell off dari sana. Nah, kemudian naik lagi. Kalau ini yang kita lihat, maka sekali lagi ini akan membentuk semacam bearish flag yang lebih besar di time frame 1 hour. Dan ini mungkin bisa menjadi sell setup bagi kita. Kalau kalian yang scalper, yang short term banget, ya mungkin ini bisa kalian manfaatkan kalau ternyata kita jebol dari area bull flag di sini. Oke. Ini jelas banget sebuah bull flag, dan saya rasa untuk short term kita bisa melihat Bitcoin untuk merangkak naik ke atas, minimal kembali nge-retest ke area high terakhir 26.900 atau jebol dan nyampe ke di atas 27.000 dolar di sini.
Ini adalah menjadi target berikutnya menurut saya. Kalau misalnya kalian bisa temukan setup dengan risk to reward yang baik dari beberapa target di sini, mungkin contohnya ya, ini contoh aja. Kalau misalnya kalian scalper, kalian masuk ketika breakout, kalian protect diri kalian di area di bawah higher low terakhir, kalian menargetkan minimal nyampe ke area high terakhir, ya ini dapat kurang lebih 2:1 risk to reward ratio. Kalau target keduanya, ya ini mungkin kalian dapatkan kurang lebih hampir 4:1. So, untuk scalper ini mungkin bisa dijadikan setup. Tapi ingat, kita sudah mendekati weekend, otomatis volume dan liquidity di market biasanya tidak akan terlalu tebal. So, kita bisa expect akan ada semacam percobaan untuk manipulasi, sehingga kalaupun kalian mau scalping di sini, ingat risk management harus tetap dijaga. Oke, so itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.